Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini berjumpa dalam Salem, Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga, Sabtu 7 Juni 2025, bersama saya Pendeta Christina Elizabeth Paringsi. Sebelum kita mendengarkan dan sebelum kita membaca akan firman Tuhan, mari kita mohon kekuatan Roh Kudus untuk menuntun kehidupan kita. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, pagi hari ini kami boleh bangun, kami boleh lagi menikmati hari baru. Itu pertanda Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk kami melakukan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Sebelum kami melakukan aktivitas sepanjang hari ini, kami rindu untuk kami melandasi segala aktivitas kami dengan membaca firman-Mu dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kuasa kudus Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kami, sehingga kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu dan hidup kami senantiasa dituntun oleh Roh Kudus. Berfirman ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Galatia 5 ayat 25. Demikian dikatakan, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada saat ini adalah percayakan langkahmu pada Roh Kudus. Karena besok hari Minggu tanggal 8 Juni kita memperingati Pentakosta, hari yang ke-50, di mana saat itu kita memperingati turunnya Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam menjalani kehidupan ini, kita seringkali dihadapkan pada berbagai pilihan-pilihan di dalam hidup kita. Dan mungkin juga ada begitu banyak tantangan-tantangan yang harus kita hadapi, dan seringkali juga kita berada di persimpangan jalan. Tidak semua hal mudah untuk kita pahami dan bahkan untuk kita putuskan di dalam hidup kita. Sebagai manusia, kita punya keterbatasan. Pikiran kita terbatas, pengalaman kita terbatas, bahkan kekuatan kita juga terbatas. Namun Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Ia memberikan Roh Kudus sebagai penolong, pembimbing, dan penerang jalan hidup kita. Roh Kudus bekerja bukan hanya di saat-saat besar dan penting dalam hidup kita, tapi juga dalam langkah-langkah kecil keseharian kita. Ketika kita menghadapi kebimbangan, Roh Kudus siap untuk menuntun. Ketika kita lelah dan hampir menyerah, Roh Kudus memberi kekuatan. Ketika hati kita mulai menjauh dari Tuhan, Roh Kudus dengan lembut mengingatkan dan mengarahkan kita kembali kepadanya. Satu kunci yang harus menjadi pertanyaan refleksi dalam hidup kita, apakah kita mau percaya dan taat pada pimpinannya, pada pimpinan Roh Kudus itu.
Karena terkadang kita lebih memilih berjalan dengan logika atau emosi kita sendiri, dan akhirnya kita tersesat, kita salah mengambil keputusan, atau kita salah arah di dalam hidup kita. Tetapi saat kita menyerahkan setiap langkah kehidupan kita kepada Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus, meski jalannya tidak selalu mudah atau sesuai harapan, kita akan menemukan damai sejahtera yang sejati. Karena itu, marilah kita percayakan langkah kehidupan kita untuk dituntun oleh Roh Kudus. Kita percayakan seluruh kehidupan kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Biarkan Dia mengatur irama perjalanan hidup kita. Ia tahu jalan yang terbaik dan Ia akan selalu berjalan di samping kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas karunia Roh Kudus dalam hidup kami, sehingga kami senantiasa dituntun oleh Roh Kudus di dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Biarlah kami senantiasa mempercayakan seluruh hidup kami untuk dituntun oleh Roh Kudus, dan kami menyerahkan semua aktivitas kami di sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Pakailah kami sesuai kehendak-Mu di dalam aktivitas kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat, Tuhan memberkati.